Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak D. Sumarso, channel YouTube yang membahas seputar bangunan, ide-ide kreatif, dan informasi penting lainnya. Jadi pada kesempatan video ini, Pak D akan berbagi tutorial cara pembuatan cor balok gantung khususnya untuk pemula ya. Jadi langkah pertama yang harus kita siapkan tentunya kita buat anyaman besinya dulu atau ring baloknya. Nah, anyaman besi ini Pak D menggunakan untuk batangnya itu menggunakan besi 8, sedangkan untuk cincinnya ini Pak D menggunakan cincin besi 6. Dengan cara anyam yang Pak D gunakan kisaran antara 15 sampai 20 cm untuk jarak anyamnya. Kemudian besar cincin yang Pak D buat ini dengan ukuran 8 kali 12 cm. Jadi lebarnya 8 cm, kemudian tingginya 12 cm. Ini untuk besar cincinnya, jadi Pak D buat cincinnya ini segi 4. Kemudian ini kebetulan besi untuk ring baloknya sudah Pak D anyam dan sudah Pak D pasang. Nampak pada gambar sudah terpasang. Nah, langkah selanjutnya adalah turunkan 5 cm dari besi paling bawah. Jadi karena ini tiang timbul biasanya kan menggunakan stek ya untuk menyambung besi ring baloknya ya. Jadi ambil 5 cm ke bawah, kemudian ditimbang air atau diselang air antara pilar yang satu dengan pilar yang satunya, karena ini balok gantung otomatis pilarnya 2 ya. Nah, setelah itu ambil water plus, kemudian tarik ke datarannya dan buat dudukan. Nah, di sini Pak D menggunakan dudukannya itu cukup dari papan dengan ketebalan papan 2 cm ya. Dan ini cukup Pak D menggunakan pecahan papan saja ini. Jadi Pak D pakukan ke tiang cor baloknya ya. Nah, nampak dalam gambar ya. Nah, ini dipasang untuk tiang yang satu dan tiang yang satunya itu dipasangi untuk dudukan atau bantalannya. Jadi sama menggunakan papan tebal 2 cm ya Pak D ini. Kemudian dipakukan ke tiang timbulnya itu ya. Dan pastikan bahwa dalam pemasangannya ini sudah ditimbang air ya antara tiang yang satu dengan tiang yang satunya sehingga dipastikan ke datarannya. Apabila bantalan atau dudukan untuk mal papan selesai dipasang untuk kedua belah tiang, maka langkah selanjutnya adalah siapkan papan untuk mal lantai dan dindingnya. Jadi untuk papan ini sudah dirakit dalam bentuk L terlebih dahulu ya. Bila papannya sudah terakit dalam bentuk L, maka selanjutnya pasang mal papan tersebut di atas bantalan atau dudukan sehingga duduk manis di dalam bantalan. Nah, bila posisinya sudah pas, maka mal tersebut dikunci ke dalam dudukannya. Jadi diberi paku agar malnya itu tidak bergeser. Langkah selanjutnya adalah tutup mal bagian depan dengan papan yang sudah disediakan dan dipaku sehingga berbentuk huruf O malnya ini. Jadi setelah disetel dipastikan pas, kemudian dipaku papan penutup bagian depannya sehingga nanti malnya ini berbentuk O.
Langkah selanjutnya adalah perkuat untuk mal cor balok ini bagian tengahnya itu dengan tiang bantu. Nah, tiang bantu untuk memperkuat ini bisa menggunakan kayu bulat, dolken ataupun bambu. Nah, di sini Pak D menggunakan kaso 4x6. Ini jenis kayu duren ini yang Pak D gunakan. Jadi untuk bentangan 4 meter ini cukup satu buah aja ya. Di tengah-tengah saja untuk tiang bantunya. Cuma untuk tiang bantu di sini Pak D menggunakan 2 buah ya, 2 buah tiang bantunya, tapi pada satu tempat. Kemudian teknisnya tiang bantu ini dipaku dulu kemalnya, dua-duanya dipaku kemalnya. Nah, setelah dipaku kemalnya, baru bagian bawah dari mal ini diperkuat dengan bantalan. Nah, seperti biasa Pak D tetap menggunakan papan pecahan untuk bantalan bagian bawahnya ya. Nah, kemudian biar tidak beresiko karena ini tingginya 3 meter ya, maka tiang bantu ini untuk bagian bawahnya lagi diperkuat lagi dengan dikunci agar tidak bengkok ya, atau bahasa kasarnya lentur, sehingga nanti patah dan lain sebagainya. Jadi perlu diperkuat lagi untuk tiang bantunya dengan cara disekat-sekat ya. Nah, seperti ini tekniknya ya. Langkah selanjutnya adalah kunci bagian mal atasnya dengan menggunakan papan pecahan dan diukur agar sama lebar dengan yang bawah. Jadi fungsi dari penguncian ini adalah agar malnya itu bagian bawah dengan bagian atas itu sama lebarnya. Setelah semua tahapan dan prosesnya selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah lakukan pengecoran. Nah, dalam pengecoran ini gunakan adukan dengan komposisi 1:2 dan berbanding 2. Jadi 1:2. Dalam pengertiannya 1 semen, 2 pasir, dan 2 koral. Nah, selain itu jangan lupa pada saat pengecoran ini usahakan untuk besi anyamannya itu diangkat ya. Jadi sambil ngecor sambil diangkat besi anyamannya dengan tujuan agar besinya itu tidak nempel dengan dasar malnya ya. Sehingga jangan sampai nanti pada saat dibuka malnya itu besinya nampak dari bawah. Keesokan harinya langsung buka kuncian mal bagian atasnya, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan bata bila memang di atasnya mau dipasangi dengan batu bata ya. Nah, di sini seperti ini proses pemasangan batu batanya.
Demikian ini tutorial cara pembuatan cor balok gantung untuk bentangan 4 meter bagi pemula ya. Mudah-mudahan video yang sederhana ini ada manfaatnya buat Anda semuanya.